kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami siap untuk memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay! Adik-adik bersuka cita? Yes! Pasti semuanya bersuka cita dan gak sabar untuk memuji Tuhan. Semuanya berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Yeay! Tuhan Yesus di tengah kita besar. Waktunya kita akan menyembah Tuhan. Adik-adik sudah siap semuanya? Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ku
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong dari awal hingga akhirnya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, shalom semuanya. Nah, tadi adik-adik sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama kan? Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan pagi ini, mari kita mau sama-sama membaca ayat hafalan kita di minggu ini. Ayat hafalan minggu ini ada di 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Bunyinya seperti ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi ya kakak bacakan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah adik-adik jangan lupa dihafalkan ya. Ya adik-adik, sekarang sudah siap dengarkan firman Tuhan pada pagi ini? Kakak yakin semuanya pasti sudah siap. Nah sebelum kakak menceritakan firman Tuhan pada pagi ini, kakak mau ngajak adik-adik semuanya untuk lihat satu video. Yuk kita mau sama-sama lihat videonya. Nah, adik-adik sudah lihat ya video tadi bagaimana seorang anak laki-laki dia rela memberikan jaketnya yang masih baru loh adik-adik untuk orang lain yang membutuhkan. Padahal jaketnya sendiri sudah robek, sudah jelek, tapi dia rela memberikan apa yang dia miliki supaya orang lain bisa pakai, orang lain yang membutuhkan. Nah, di Alkitab juga ada cerita tentang seorang anak di mana dia rela memberikan apa yang dia punya supaya bisa dinikmati oleh orang lain. Mau tahu ceritanya adik-adik? Yuk sama-sama kita mau dengar cerita firman Tuhan pada pagi ini. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang ingin bersiap-siap pergi ke suatu tempat. Dia ingin mengikuti orang banyak untuk pergi bertemu dengan seseorang yang sangat terkenal. Orang ini dapat melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Namanya Yesus.
Anak ini menyiapkan bekal untuk perjalanannya karena ia tahu ia akan lapar di tengah-tengah perjalanan. Tibalah anak ini di tempat tersebut. Wah, sudah ada begitu banyak orang yang duduk dan menantikan Yesus. Tidak hanya mereka mau mendengarkan Yesus, tetapi ada juga orang-orang sakit yang datang untuk disembuhkan. Anak ini pun mencari tempat yang paling nyaman agar ia dapat mendengar dan melihat Tuhan Yesus secara jelas. Lalu mulailah orang-orang sakit dibawa kepada Yesus. Yesus berdoa bagi mereka dan mujizat pun terjadi. Orang-orang sakit pun sembuh. Semua orang bersukacita dan bergembira. Anak laki-laki tersebut pun sangat bergembira melihat banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan orang-orang sakit, tetapi ia juga berbicara tentang hal-hal yang baik. Ia mengajarkan kepada semua orang agar saling mengasihi dan mengampuni satu sama lain. Dan hari itu, banyak orang yang saling memaafkan dan mengampuni orang-orang di sekitar mereka, teman mereka, maupun keluarga mereka. Hari pun semakin sore, tetapi orang banyak tersebut belum mau pulang. Mereka masih ingin mendengarkan Tuhan Yesus. Mereka masih ingin mendengar dan belajar dari Tuhan. Tetapi mereka sudah mulai kelaparan. Dan murid-murid Tuhan Yesus mulai khawatir karena tempat tersebut adalah tempat terpencil. Tidak ada tempat untuk menginap maupun menjual makanan. Maka dari itu, murid Tuhan Yesus berbicara kepada Tuhan. Tuhan, suruhlah orang-orang ini pulang agar mereka dapat membeli makanan dalam perjalanan pulang mereka sebelum hari gelap. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Kamulah yang harus memberi mereka makan." Dan seluruh murid Tuhan pun terkejut. Hah? Kita harus memberi makan orang segini banyak? Bagaimana bisa Tuhan? Kami tidak punya makanan begitu banyak. Dan anak laki-laki tersebut pun mendengar percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ia pun berpikir, aku mau memberikan makananku kepada Tuhan. Lalu, datanglah anak ini kepada salah seorang murid Tuhan. Pak, ini aku ada makanan. Aku mau memberikan makanan ini kepada Tuhan Yesus. Lalu murid Tuhan pun menjawab anak ini, "Baiklah, kalau kamu mau memberikan makanan ini kepada Tuhan, turunlah ke sana dan berikanlah kepada Tuhan Yesus." Lalu murid Tuhan pun mengantar anak ini kepada Tuhan Yesus. "Tuhan, ini ada seorang anak kecil. Ia ingin memberikan makan siangnya kepadamu." Dan murid-murid Tuhan pun mulai tertawa. Hahaha, hanya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana kita bisa memberi makan orang yang begitu banyak dengan makanan yang segitu? Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Ini sudah lebih dari cukup, 5 roti dan 2 ikan. Terima kasih, Nak." Dan Tuhan Yesus pun mulai berkata kepada murid-muridnya, "Murid-muridku, suruhlah orang banyak tersebut duduk dalam kelompok-kelompok." Dan pergilah murid-murid Tuhan untuk memberitahukan kepada seluruh orang banyak agar mereka dapat duduk di dalam kelompok-kelompok. Orang-orang banyak pun mulai kebingungan dan bertanya-tanya, "Bagaimana ya Tuhan Yesus dapat memberi kita makan? Jumlah kita sangat banyak. Bagaimana dia bisa mendapatkan makanan segitu banyak?" Lalu setelah itu, semua orang pun telah duduk dalam kelompok dan murid-murid Tuhan mulai kebingungan dan ketakutan. Aduh, bagaimana ini? Ada begitu banyak sekali orang. Tetapi makanan yang kita punya hanya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana kita bisa memberi makan kepada orang yang begini banyak? Tetapi tidak dengan Tuhan Yesus. Ia tidak takut dan tidak bingung. Tuhan Yesus mengangkat roti dan ikan dan mengucap syukur atas makanan ini. Setelah itu, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. "Murid-muridku, pecah-pecahkanlah makanan ini dan berikanlah kepada orang banyak." Dan murid-murid Tuhan pun pergi menuju kelompok-kelompok orang banyak dan mereka mulai memecah-mecahkan roti buat orang-orang tersebut. Lalu apa yang terjadi? Mujizat pun terjadi. Roti yang dipecah-pecahkan tidak habis dan semua orang dapat makan sampai kenyang.
Tidak ada satu orang pun yang kelaparan, mereka semua dapat makan sampai perut mereka kenyang. Semua orang begitu bersuka cita dan bergembira, bersyukur atas makanan yang Tuhan Yesus berikan. Dan mereka mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah melakukan mujizat yang begitu luar biasa. Dan anak laki-laki tersebut pun pulang dan beristirahat di rumahnya sambil dengan memiliki hati yang bersuka cita karena lewat makanan yang dia berikan, Tuhan Yesus telah melakukan mujizat yang begitu besar. Nah adik-adik, itulah cerita firman Tuhan pada pagi ini. Kita mau belajar dari anak kecil tadi yang kita dengar barusan ceritanya. Bagaimana anak ini, dia nggak pelit loh adik-adik. Padahal dia punya makanan buat dia makan sendiri. Padahal mungkin dia lapar. Tapi kalau tadi adik-adik dengar, dia rela memberikan makanannya kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa adik-adik? Mujizat yang besar terjadi pada saat itu. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita semua belajar seperti anak kecil tersebut. Jadi kalau adik-adik mungkin punya makanan, atau mungkin punya barang lain, atau alat tulis, atau apapun itu, adik-adik jangan takut buat berbagi kepada temannya atau orang yang membutuhkan. Karena kenapa adik-adik? Tuhan Yesus mau kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang suka berbagi. Oke adik-adik? Jadi itu memang Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan sekarang yuk kita mau sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pagi ini. Kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang suka berbagi. Kami mau memperhatikan orang-orang atau teman-teman yang sedang kesusahan. Ajar kami agar kami boleh selalu melakukan firman-Mu di hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak Novi pamit, kakak mau ajak adik-adik semua main satu game dulu. Nah, game ini gampang adik-adik karena kita sudah pernah mainkan beberapa minggu yang lalu. Karena waktu itu ada yang protes, loh kok cuma sebentar gamesnya. Makanya kakak pagi ini mau ajak adik-adik semua main lagi gamesnya. Kalau adik-adik masih ingat, kita mau kembali bermain mencari perbedaan pada dua gambar. Tapi kali ini gambarnya nggak cuma satu adik-adik. Jadi kita mau mencari perbedaan pada gambar-gambar yang akan nanti kakak tunjukkan setelah ini. Siap ya adik-adik? Kakak itu sampai 3, kita mulai. 1, 2, 3.
Nah adik-adik, gimana gamesnya? Seru kan? Ditunggu ya games-games seru yang lainnya di Ibadah Shine Kids minggu-minggu depan. Nah sekarang Kakak Novi mau pamit dulu. Kita ketemu lagi ya di Ibadah minggu depan. Bye-bye semuanya. Happy Sunday and God bless you.